Nah, ini teman-teman, ikan moli dan pletinya aku masukin ke sini. Sebelum aku melanjutkan ke kolam, aku membantu mbah atau kakek untuk panen ubi jalar, atau orang-orang desa bilangnya teloramba. Ini antara ubi jalar sama rumputnya balapan, malah menang rumputnya. Rumputnya banyak sekali. Ini mbah nggak pernah namanya nyirami ataupun bersihin rumput. Jadi ketika nanam, ya sudah, ditanam saja begitu. Ini prosesnya ketika manen. Aku bantuin buat bersihin rumputnya dulu. Asal aja pokoknya ditebas semua. Nambah itu ngambilin ubinya tuh pakai cangkul. Gitu teman-teman. Ini biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Jadi kalau udah 3 bulan, mbah ngajakin, ayo le, panen telo. Nah gitu teman-teman. Nah ini aku sudah selesai di bagian sebelah timur. Mbah nanti akan nyangkuli tanah semuanya. Biasanya mbah memang gak mau digantiin. Maksudnya beliau pengen orangnya aja. Itu ada bekicot buat pakan lobster, sama mbah disisihkan. Nanti sama aku biasanya tak bikin pakan lobster mas. Gitu teman-teman. Ini lanjut, semuanya sudah dibersihkan rumputnya. Ini mbahnya nyangkuli. Nampak lingkungan sekitar tempat tinggalku sama mbah nih teman-teman. Jadi ini di pedesaan, belakangnya ada sawah. Nah lumayan sawah-sawah hijau gitu. Ini selama nanam ubi ini nggak ada atau nggak turun hujan sama sekali ya teman-teman. Jadi memang gersang kering gitu aja. Tapi alhamdulillah ubinya lumayan. Nah, itu nih mbah ngasih tahu kalau ada bekecot. Saya kumpulkan nanti buat pakan lobster air tawar. Ini ubi jadi makanan kesukaannya mbah, cemilannya. Ini rumputnya banyak, mau aku kumpulkan jadi satu. Kalau dulu mbah punya kambing ya dikasihkan ke kambing, karena nggak ada kambing ya sudah, dikumpulkan saja, nanti dikeringkan atau dibuat itu apa, itu disebar lagi ke tanah biar jadi pupuk alami, pupuk kompos. Lumayan ini kalau buat pakan kambing sebenarnya, atau pakan sapi gitu teman-teman. Ini tak bawa ke kebonan. Nah itu ada tanaman kacang yang kelihatan seger-seger ya. Ini lingkungan pedesaan yang asri, tenang ya. Kalau di tempatku teman-teman, habis isya itu sudah sepi orang-orang, udah pada di dalam rumah istirahat, karena mayoritasnya petani. Jadi aktivitasnya lebih banyak di pagi sampai sore hari. Kalau udah malam banyak yang sudah istirahat. Setelahnya aku lanjut ngangkat. Kalau ngangkut kelihatannya bebannya banyak banget. Ini ngangkat hasil dari panen ubi jalarnya. Ini aku ngambil lagi, sebenarnya tadi udah tak bawa, terus ada yang ketinggalan.
belum selesai sih Mbah. Untuk nanamnya juga ini nanti ditanam Mbah sendiri, jadi aku nggak pernah ikut nanam ya. Ya cuma bantuin bawain benihnya aja gitu aja, tapi selebihnya Mbah. Katanya Mbah yang bulan ini, yang tahunan, yang nanam saat ini, yang sekarang dipanen ini terlalu dalam menancapkannya gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat hasilnya, lumayan teman-teman, ini bisa buat cemilan sama Mbah. Mbah suka banget ubi-ubi jalar kayak gini. Nah ini cukup lah kalau buat dikolak ataupun digodok gitu saja terus dimakan, udah bikin kenyang di perut. Lanjut ke kolam, aku lihatkan hasil dari hari kemarin. Ini setelah semuanya dibersihkan daun-daunnya, dikeringkan dulu sehari. Nah ini aku ngambilin ikannya kan belum tak ambilin. Nah ini hari ini ngambilin ikannya yang tertinggal itu, ikan pleti itu. Maksudnya ikan yang apa ya, kan ini belum 100% diambilin semua, jadi mesti ada yang nyisa, makanya airnya tidak aku buang semua. Jadi ada beberapa ikan yang tertinggal nggak sempat diserok nih teman-teman. Jadi begitulah rutinitasnya. Kalau punya waktu luang full ya enak bisa selesai, tapi karena kan ini aku kerja, jadi untuk aktivitas di kolam itu biasanya aku jadikan 2 hari atau 3 hari, nggak sekali langsung selesai gitu, enggak. Ini aku lagi nyerokin ikan yang masih tertinggal, kebanyakan pleti ya teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan alias masih ada juga lobster air tawarnya. Ini daun-daunnya masih bisa dilihat ya teman-teman, ada di pojokan. Gitulah, ini waktunya ngambil daun. Biasanya di sini masih banyak lobsternya, makanya pas nguras nggak langsung aku buang semua, karena lobsternya suka gondelan menurut pengalaman yang pernah aku alami. Kalau dulu langsung tak buangin, dan ternyata di tempat pembakaran sampah itu ada beberapa lobster yang garing, bibit lobsternya garing karena kebakar. Dari hal itu makanya kalau nguras mesti tak biarkan dulu. Walaupun selama 3 hari lobster dalam keadaan tertutup atau bersembunyi di daunan kering ini masih aman-aman aja teman-teman, si urip. Itu termasuk kelebihan dari lobster air tawar. Walaupun tanpa air masih bisa, asalkan lembab. Ini lumayan, ada berapa lah, kalau pastinya nggak ngitung aku, ini di atas 10 ekor pokoknya. Lumayan kan teman-teman. Memang harus telaten, harus sabar sih kalau dalam keadaan kolam seperti ini, kolam di bawah daunan bambu. Ini nanti kalau udah dibersihkan terus diisi air lagi, nggak sampai seminggu sudah ada daun bambunya, sudah banyak. Blenger sampean, apa blenger itu? Tobuk lah. Tobuk apa tobuk itu? Sampai ya hampir bosen ya, apa gimana gitu. Pokoknya gitulah. Tiap nguras daun bambu pasti ada. Nah ini setelah semuanya sudah selesai, daun bambunya sudah aku buang, lanjut aku nyikat-nyikat buat membersihkan
kotoran dan juga lumut-lumut yang menempel. Endapan kotoran ikan pleti itu banyak. Kadang masih ada ikannya juga. Aku serokin lagi. Ya begitulah lika-liku peternak kecil. Pengen dapat duit dari jualan bibit lobster air tawar, budidaya sendiri. Tapi nyatanya udah 3 tahun ini teman-teman masih bingung mau jual kemana. Ada mungkin teman-teman ada yang bisa bantu? Boleh. Ini udah bersih teman-teman. Ini udah bersih, udah aku guyur. Aku anggap aja bersih gitu aja. Pokoknya wis tak resiki, tak sikati, melayakkan tempat tinggal untuk lobster air tawar. Ini aku isi dengan air. Iyalah, masak dengan bensin, dengan air. Aku tinggal gitu aja, biasanya seperti itu. Dan ngisinya nggak harus 1 hari ini selesai ya teman-teman. Ini aku ngisi karena kebetulan pas krannya dipakai. Jadi ngisi kolamnya pas dipakai aja sih. Sedangkan lobster bibitnya ada di kolam kecil kan yang sudah dipersiapkan kemarin. Ya jadi nyantai gitu, nggak terburu harus diisi penuh. Mengingat pompa airnya kecil. Ini aku menata shelternya dari potongan pipa, salah, dari potongan daun pintu, dari potongan pintu yang itu, yang dari plastik ya kan ada teman-teman. Nah ini dikasih dari temen di Jombang, ditawari terus tak beli gitu. Aku yang nyari terus ada dia, tak samperin. Nah ini aku jadikan shelter, tak dadekno shelter. Teman-teman bisa lihat ini anakan ikan moli. Wow, banyak ikan moli, ikan pleti, anakannya banyak. Mantap teman-teman. Ini berarti pas ngelahirnya pas beranaknya pas di wadah ini, soalnya tadi nggak ada. Ini udah aku tuang aja, semoga ikannya tumbuh dan berkembang lagi. Itu ada apa itu, lobster yang hidup atau udah mati, apa mati, ini sudah tewas. Nah ini sisa-sisanya tak sendirikan dulu, nanti tak taruh di kolam ukuran 1x2, gabung sama bibit lobster yang dikuras kemarin. Ini ikan pleti indukan dan anakannya loncat-loncat. Banyak di tempatku teman-teman kebetulan untuk pleti dan moli ini. Tapi ya itu, bingung aku arep ngedol nang dia. Gak ngerti aku. Tolonglah, saya ngerti rek. Tukun po iki. Ya begitulah teman-teman. Jadi selama ini memelihara aja, belum sempat jual untuk pletinya. Dan ini penampakan dari hasilnya, bibit lobster yang dibudidaya sendiri. Sampai terupload video ini belum laku ya teman-teman. Mungkin ada yang butuh, bisa lah. Ini silakan ya teman-teman yang berminat, boleh. Ini yang tadi hasil akhir dari menguras kolam, saya gabungkan dengan bibit lobster yang dahulu. Itu ada yang mati tuh, kelihatan 2 itu. Mati apa hidup, udah ada, taruh sini aja. Kalaupun mati biar jadi makanan teman-temannya. Ini proses akhirnya teman-teman. Nah, slip.
Mantap. Jadi dengan sedikit air itu sudah ada isinya ikan moli dan pletinya tadi itu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga semuanya sehat selalu.